Perkenalkan, nama saya Alexander Philip dari kelas 9A nomor absen 3. Nama saya Kristo BK 11 kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Deni Edward dari kelas 9A nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Maria Uli Barat absen 28. Nama saya Fathia Indrianto dari kelas 9A nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Hans Matthew. Hai semua, perkenalkan nama saya Nicholas Ciko, kelas 9A nomor absen 33. Kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi pertanian. Pertama-tama kita akan membahas tentang bioteknologi. Apa sih bioteknologi itu? Mari saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Alexander Philip dari kelas 9A nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bioteknologi pertanian. Fungsi-fungsi dari bioteknologi pertanian adalah memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat, lalu meningkatkan produksi tanaman budidaya dan mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya, membantu dalam percepatan produksi benih, pemulihan tanaman untuk perbaikan sifat-sifat tanaman hingga menghasilkan jenis tanaman baru. Bioteknologi pertanian dibagi menjadi dua, konvensional dan modern. Konvensional adalah persilangan, modern. Konvensional adalah penyerbukan silang antara induk yang berbeda susunan genetiknya. Hasil persilangan dari 3 mangga, yakni mangga gadung, mangga arum manis, dan mangga Jawa. Metodenya ada 4, yaitu metode bercocok tanam, hidroponik, vertikultur, aeroponik. Dari modern, tekniknya ada 3, kultur jaringan atau in vitro, rekayasa genetik, dan fusi protoplas. Terima kasih. Nama saya Kristo BK 11 kelas 9A. Bioteknologi pertanian. Rekayasa genetik adalah manipulasi susunan gen suatu organisme, merekomendasikan sisip gen DNA suatu organisme ke organisme lain sehingga didapatkan sifat baru yang diinginkan. Hasilnya adalah tanaman transgenetik GMO atau Genetically Modified Organism. Contohnya jenis tanamannya adalah padi golden rice, mengandung vitamin A, beta karoten dan jumlah tinggi. Gen pengode vitamin C pada wortel disisipkan kepada plasmid Elwiana Ulidovora dan satu bentuk DNA rekomendan disisipkan ke padi. Jagung kapas kentang. Tahap resistan terhadap hama. Gen toksik BT dari bakteri Bacillus thuringiensis ditransfer ke dalam tanaman. 3. Tembakau. Tahan terhadap cuaca dingin. Gen untuk mengatur penanganan pada cuaca dingin dari tanaman Arabidopsis thaliana atau dari cyanobacteria Anaxtis nidulat dimasukkan ke tembakau. Contoh tahapan rekayasa genetika gen tahan serangan hama. Yang pertama, siapkan potongan gen DNA tahan serangan hama, gen penyandi protein toksin BT yang dapat membunuh larva hama Lepidoptera. Yang kedua, siapkan vektor atau perantara bakteri Acrobacterium tumefaciens. Yang ketiga, plasmid TI disisipi gen penyandi toksin BT yang digabungkan menggunakan enzim ligase. Plasmid TI bagian DNA yang dipotong oleh enzim pemotong. Contoh tahapan rekayasa genetika gen tahan serangan hama. DNA rekominan, sel bakteri rekominan dikembangbiakan lalu di-screening atau diseleksi. Sel bakteri rekominan disisipkan ke sel tanaman. Kromosom tanaman tersisipi DNA baru yang dibawa plasmid TI. Regenerasi sel tumbuhan tanaman transgen. Teknik hibridasi adalah teknik dengan menggabungkan 2 atau lebih protoplas. Sedangkan protoplas adalah sel kalus yang dikupas atau diuraikan bagian dinding selnya dengan enzim selulase. Sel kalus adalah sel yang menutupi luka pada tanaman, mampu berdiferensiasi menjadi batang, tunas, akar, dan keseluruhan organ tanaman.
Di sini saya akan mempresentasikan bioteknologi tentang pertanian. Di bioteknologi tentang pertanian ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dan di dampak positif yaitu menciptakan tanaman transgenik yang unggul, meningkatnya hasil panen tanaman yang berlimpah dan kualitas yang baik. Ada beberapa jenis tanaman dan dapat terhadap penyakit tertentu. Kandungan gizi dapat ditingkatkan, itu yang termasuk dampak positifnya. Sekarang kita ke dampak negatif. Di dampak negatif ini ada polusi gen, yaitu pencemaran materi pembawa sifat asli makhluk hidup yang bisa disebut dengan plasma nutfah. Dan akibatnya tanaman transgenik jika ditanam di lahan alami, persilangan gen transgenik dan alami menurunnya keanekaragaman hayati, yaitu termasuk mengganggu ekosistem. Mengganggu ekosistem ini ada beberapa hewan yang bukan target atau hama ikut mati. Yang lanjutnya munculnya hama super yang tahan terhadap tanaman transgenik. Yang ketiga, munculnya penyakit atau kelainan baru karena mengkonsumsi tanaman yang memiliki kombinasi gen. Yang terakhir, petani lokal modal sedikit akan kalah bersaing. Bioteknologi terdiri atas bio dan teknologi. Bio artinya makhluk hidup dan teknologi adalah suatu cara ataupun alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah dan membuat produk yang berguna. Bioteknologi artinya penggunaan organisme atau bagian dari organisme atau agen untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Kesimpulan dari video ini adalah bioteknologi pertanian memiliki banyak manfaat dan bioteknologi pertanian juga memiliki banyak jenis cara penanaman tumbuhan. Manfaat apa sih yang kita dapatkan dari melakukan bioteknologi pertanian? Antara lain meningkatkan produksi budidaya dan mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya, membantu dalam mempercepat produksi dan lain sebagainya. Dan beberapa jenis cara menanam seperti persilangan, percocokan tanaman, hidroponik, kultur jaringan, dan lain sebagainya. Kita seharusnya bangga karena dengan kasih karunia Tuhan telah membuat tumbuhan untuk kita makan dan untuk memberikan kita oksigen untuk kita hidup sampai hari ini. Maka dari itu kita harus menjaga tumbuhan agar bumi tetap lestari dan manusia tetap hidup. Terima kasih semuanya.